mendapatkan naungan nanti di yaumil mahsyar dan surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat naungan dari Allah? Naungan itu apa sih? Naungan itu adalah perlindungan, perteduhan. Nanti di yaumil mahsyar itu tidak ada pertolongan, perlindungan dari Allah kecuali orang-orang yang melakukan hal seperti di bawah ini. Semuanya orang ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, ingin mendapatkan naungan dari Allah, tetapi usaha tidak ada. Siapakah orang yang mendapatkan naungan dari Allah? Yang pertama, pemuda dan pemudi yang hatinya terpaut kepada Allah, yang hatinya taat kepada Allah. Inilah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua, kalau sebesar ibu ini taat kepada Allah wajar karena udah tua. Kalau orang tua umur 60 tahun, 70 tahun berzikir di masjid itu wajar. Karena apa? Karena selangkah kaki mereka sudah mendekati ke pintu kubur. Tetapi mereka tidak mendapatkan naungan dari Allah. Kenapa demikian? Karena yang mendapatkan naungan dari Allah adalah pemuda dan pemudi yang taat kepada Allah, yang hatinya terpaut kepada Allah. Siapakah dia? Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina li furujihim yuhafizun. Orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di yaumil mahsyar adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya, yang menjaga harga dirinya. Bahkan apa kata Rasulullah? Seorang ibu kalau dia mempunyai anak perempuan, dia jaga perawan anak perempuannya sampai anak perempuan itu menikah, maka dibangunkan istana emas di surga untuk sang bundanya. Ibu bilang sama anak-anak gadis semuanya, termasuk juga anak ibu, anak orang, ibu minta, tolong nak gawang yang satu itu dijaga ya nak ya. Tahu gawang nak? Apa itu gawang? Bukan gawang main sepak bola. Yang apa dijaga? Walladzina li furujihim yuhafizun. Orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya, yang bisa menjaga harga dirinya. Yang paling mahal itu adalah barang yang ada di atalase, yang tertutup, yang terjaga. Coba anak-anak perempuan ini, anak gadis ini sama dengan ondel-ondel. Tahu ondel-ondel? Tahu. Kalau anak laki-laki mau beli ondel-ondel yang terbuka atau yang tertutup? Yang tertutup. Kenapa yang tertutup? Karena yang tertutup itu terjaga dari lalat. Kalau yang terbuka sudah diinggapi lalat, nanti marah loh. Dan anak perempuan ini sama dengan buah mangga atau buah kuini. Ibu sering menyamakan atau mencontohkan kepada buah-buahan. Kalau kita beli buah kuini, bapak beli buah kuini, itu langsung dibelikah, dibawa pulang atau dipencet, dicium dulu? Dipencet, dicium. Kalau nggak harum jadi nggak dibeli? Enggak, ditinggalkan. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang memencet, banyak orang yang mencium. Kuini tadi udah ranum dia, tidak ada baunya lagi. Sehingga apa yang terjadi? Saat senja datang, kuini dijual murah saja lagi karena tidak ada baunya. Nah, jaga kehormatan kita. Perkembangan zaman, setiap zaman itu berkembang, ilmu juga bertambah. Kalau zaman ibu dulunya, zaman ibu atau zaman sebelum ibu, mungkin juga seperti ini sekarang, ini banyak adanya. Kalau anak tidak pacaran, berarti anak tidak laku. Ada enggak dengar gitu? Misalnya badannya yang jelek lah gitu kan, yang gemuk, yang jelek, dia manalah ada orang ngomong sama dia karena dia jelek, dia gemuk gitu kan. Seharusnya bersyukurlah Anda wahai orang-orang yang tidak ada pacaran. Kenapa demikian? Allah telah memberikan kita itu jodoh masing-masing kita. Udah ada jodoh. Sebelum kita lahir, si Tio jodohnya Fitri misalnya. Ada kan? Udah ada jodohnya. Atau ini
bin fulan ini jodohnya. Jangan pusing kita memikirkan jodoh. Anak-anak ibu, Ya, Bu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jangan pusing memikirkan jodoh. Wah, saya sekarang ini Bu Ustazah udah berumur 24 tahun belum dapat jodoh lagi. Mungkin jodohmu sekarang sedang menyelesaikan kuliahnya di S2-nya. Tunggu aja. Saya nggak dapat Bu Ustazah. Kenapa? Karena nggak ada usaha mungkin. Kata orang dulu, sebenarnya usaha itu nomor 2. Jodoh kita itu sudah diatur oleh Allah. Nggak usah pikirkan jodoh. Sekarang ini bagaimana kita untuk menjaga kehormatan kita, maka diharamkan di sini berpacaran. Ada yang berpacaran di sini? Ada. Ada yang pacaran? Iya pacaran? Sama Fitri ya apa-apa. Kalau bagi anak-anak ibu yang ada pacar sekarang ini, tolong selesai. Putus. Tolong selesai ini putus. Atau enggak bilang sama pacar, sama gebetanmu, maukah engkau menikah denganku? Kupinang engkau dengan bismillah. Kan banyak tuh. Kenapa ada orang yang ditunda-tunda menikahnya? Udah menikah, udah pacaran 7 tahun, udah pacaran 5 tahun, pada akhirnya kandas di tengah jalan. Kutolak engkau dengan astagfirullahalazim. Bukan jodoh Anda belum beruntung, coba lagi. Nah, jadi kita ini kalau udah mau menikah, udah kebelet mau nikahlah tanpa engkau melihat siapa dia dulu, atau siapa dia, atau kaya atau miskin dia. Jangan engkau lihat. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau memilih seorang pasangan itu, pilihlah yang pertama. Ada 4 kategori pemilihan pasangan nikah di sini. Anak ibu bisa lihat di sini siapa yang udah penuh kategorinya di sini. Yang pertama, engkau lihatlah dari segi ketampanannya. Lihat dulu. Nggak mungkin 8 tahun kita untuk menilai orang aja. Cukup 1 tahun udah lama kali itu. Cukup 1 tahun, 2 tahun ya udah. Nggak mungkin 9 tahun nengok orang aja kan. Coba-coba aja. Kamu mau dicoba-coba bodoh. Kenapa ibu bilang bodoh? Kita ini perempuan sama dengan mobil buka kertas. Pernah beli mobil? Enggak pernah. Ibu doakan nanti semuanya beli mobil. Amin. Uangnya dari mana? Mana ibu tahu? Karena uang itu bisa datang saja. Ketika kita beli mobil buka kertas, itu dikasih oleh orang dealernya petunjuk gitu ya, petunjuk ini caranya. Nah, jadi mobil kita ini kalau sering dipinjam-pinjam orang, misalnya Tio meminjam, bisakah dipastikan Tio tangannya ndak lesek di mobil? Pasti Tio ini yang diputarnya, ini yang diputar, ini yang diginikan. Pada akhirnya mobil cepat rusak. Begitu juga lah anak gadis kita ini. Betapa banyaknya seorang ibu yang bangga ketika anaknya dibawa oleh pacarnya. Sementara waktu itu sebenarnya sang ibu perempuan sudah direndahkan oleh sang laki-laki. Kalau engkau ingin anak perempuan tersebut, tolong cari mamanya. Ma, saya pengen nikah dengan anak mama. Begitu juga Tio. Tio bilang sama Fitri, Fitri, aku ingin menikahimu sayang. Setuju Bapak. Setuju? Kenapa feeling ibu nih ya? Ibu kalau membaca orang tuh memang pas gitu. Udah ada bahasa ibu. Karena Fitri udah ibu kenal dari kecil, dari SD Fitri udah ibu kenal. Jadi bahasa tubuh Fitri itu ibu tahu. Sama dengan Fitri. Udah jangan menangis Fitri. Menangis bahagia. Apabila kamu sudah cukup umur, udah 17 tahun lewat, engkau ingin menikah, nikahlah. Wah Bu Ustazah, calon suami saya itu tukang ojek Bu Ustazah. Ya bersyukur, kamu besar raun tiap hari. Nggak
syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat kepadamu. Jadi yang pertama kita lihat ketampanannya. Tampan enggak dia? Kenapa dilihat karena ketampanan? Supaya perubahan keturunan. Misalnya siapa yang jelek-jelek cari suami ganteng. Nah, kalau yang jelek rasanya ini kok nampak nih. Kalau yang jelek, tapi kalau dari mata nih ibu bisa melihat kalau dia enggak ganteng-ganteng amat gitu. Ibu bisa melihat matanya, dia ibu udah bisa lihat. Punggungnya aja ibu udah bisa lihat. Nah, kalau yang bapak ini kurang ganteng orangnya nih. Tapi saku-sakunya ganteng. Kalau laki-laki enggak penting gantengnya, yang penting laki-laki jelek pun kalau saku-sakunya tebal dicari orang, Pak. Masya Allah, bapak enggak satu-satu yang tebal nampak sama saya. Itu karena keturunan, perubahan keturunan. Yang kedua, lihatlah dari segi hartanya. Kaya enggak dia? Boleh lihat. Di mana dia kerja? Karyawan Ramayana, enggak maulah. Ditolak misalnya nih. Yang ketiga, lihat dari segi keturunannya. Anak siapa dia? Adakah orang tuanya soleh? Adakah dia orang yang taat beragama? Itu boleh. Dan yang keempat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pilihlah karena agamanya. Ditekankan oleh Rasulullah memilih calon itu karena agama. Kenapa karena agama? Karena boleh jadi engkau memilih karena gantengnya. Saya nikah sama Tio nih karena ganteng. Tio rupanya tiba dia anak sak ganteng. Bisa aja. Coba lihat orang-orang tua yang wajahnya tidak bagus, habis. Nah. Ikhlas ya, nggak apa-apa, lanjut. Nah, jadi boleh kita lihat karena ketampanan, karena kecantikannya, tetapi ditekankan oleh Rasulullah, pilihlah jodoh itu karena agamanya. Kalau engkau memilih karena agamanya, susah pun hidupnya. Makasih. Kalau engkau memilih karena agamanya, betapapun permasalahan di dalam rumah tangga, nanti dia akan mengatakan, apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu sayang. Bahkan seorang istri, kalau kita pilih karena ketaatannya, kesolehannya, dia akan menyanyi di rumah. Baju satu, kering di badan, takkan pudar sayangku padamu. Masya Allah. Tapi kalau Anda memilih karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, engkau hidup susah, nanti dia akan bilang, pulangkan saja aku pada ibuku. Enggak pulang dia. Jadi itu, kalau kita ingin memilih jodoh ini, pilihlah karena agamanya, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Tolong jaga harta benda kita. Apa harta kita? Walladzina li furujihim yuhafizun. Jaga kehormatan. Sebelum kita menyampaikan poin selanjutnya, silakan anak ibu yang mau bertanya seputar tentang jodoh. Iya, silakan Tio. Ada yang bertanya, yang menikah juga boleh. Silakan. Malu dia? Tidak ada? Tidak ada? Lanjut. Ayo silakan. Saya mau nanya Umi Bibi Manis. Kena manis itu sakit. Apakah benar jodoh itu adalah cerminan kita? Ya, terima kasih. Siapa namanya? Ihsan. Ihsan kalau menengok ibu sekarang ini, ibu ini gimana gitu? Jujur, nggak boleh bohong. Cerewet. Masya Allah, ibu ini cerewet katanya, betul nak? Semuanya aku kayak gitu. Ya enggak apa-apa, bersyukur. Kenapa ibu cerewet? Karena ibu mau gini-ginikan orang. Kalau ibu feminim, diam aja. Bisa enggak ibu gini-gini? Enggak kan? Apa benarkah jodoh itu cerminan kita? Coba buka maskernya sedikit. Enggak mau? Ya Allah, takut dia, katanya kan saya ganteng loh Bu Ustazah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabisina lit-tayyibina tayyibat
laki-laki yang baik itu adalah untuk perempuan yang baik, cerminan dirimu. Nah, laki-laki yang jelek adalah untuk perempuan yang jelek, dengan tanda kutip bukan dari segi wajahnya, tidak wajahnya. Yang jelek di sini adalah iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi rasa takwanya kepada Allah. Jadi benar, jodoh itu adalah cerminan diri kita. Kalau kita cerewet, suami juga